teman-teman sekalian, kali ini kita sudah berada di depan wall climbing, papan panjat. Nah, kali ini kita akan melakukan wall climbing. You can see the riding on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Always they need a new replacement. Decentralized can't contain. Sebelum kita masuk kegiatan, kita juga perlu mengetahui apa itu wall climbing ataupun rock climbing gitu ya, untuk pemanjatan. Ini adalah olahraga ekstrim yang dimana tujuannya untuk mencapai titik tertentu, yaitu titik paling tertinggi. Untuk pemanjatan ini ada dua jenis. Yang pertama adalah alami dan juga buatan. Contohnya seperti yang ada di Belakang kita, ya, papan panjat ini. Ini papan panjat menggunakan buatan, dan ada lagi yaitu menggunakan tebing medianya. Media tebing. Nah, itu untuk pemanjatan alami. Nah, sebenarnya untuk teknik pemanjatan ini selain daripada teknik, ada juga untuk kekuatan kita Ya. dan juga menggunakan alat pengaman yang sudah kita sediakan Sediakan. di sini. Nah, ada beberapa jenis untuk teknik pemanjatan. Selain daripada ada top rope, yaitu dengan tali yang sudah berada di atas, dan juga ada pemanjatan bouldering, yaitu dengan pemanjatan pendek dengan poin banyak. Terus juga ada pemanjatan yang lainnya. Nah, kita akan menggunakan pemanjatan lead climbing, yang dimana kita akan pemanjatan dengan membawa tali dari bawah. Jadi tidak seperti top rope yang dimana talinya sudah disediakan di atas. Si talinya akan dikaitkan pada hanger yang sudah ada di papan, itu menggunakan runner yang kita siapkan dari bawah juga. Nah, alat-alat di sini pada intinya fungsinya untuk pengamanan. Betul. Ketika kita melakukan Pemanjatan. Nah, Kita kenalan nih satu-satu. Boleh. Dari yang dipegang dulu deh. nah yang dipegang ini. Nah, ini saya lagi pegang tali webbing ya. Tali webbing ini bentuknya tidak seperti tali yang ini. Ya, betul. Bentuknya pipi. Nah, si tali webbing ini biasanya digunakan untuk pengamanan pada bagian ataupun kita membuat tambatan gitu. Tambatan itu di bagian top. Nah, Untuk pengamanannya. pengait gitu ya, tali Pengait. si ininya. Nah, betul. Ataupun bisa juga kita membuat seat harness. Nah, ada teknik cara-caranya. Nanti kita jelasin. Kemudian Lanjut. seat harness ini bentuknya kurang lebih kayak celana ya. Ini kayak yang dipakai juga. Nah, betul kayak gini teman-teman. Nah, yang dipakai. Nah, seat harness ini untuk pengaman yang dipasang untuk di bagian Badan kita. tubuh kita. Betul. Nah, ketika pemanjatan, seat harness ini kita gunakan sama fungsinya untuk pengamanan ya. Nah, nanti ada beberapa alat-alat bantu ataupun alat-alat tambahan gitu. Dan yang tahu juga untuk harness ini beda-beda ya. Beda-beda, Ada yang menggunakan webbing, terus ada seat harness yang di bagian pinggang, terus juga ada full juga. Oh, gitu. nah, pernah lihat yang bersih-bersih kaca? Nah. Nah, kalau itu kan biasanya body harness Oh. sampai ke atas gitu. Nah, yang kita gunakan yang seat harness yang bagian, Bagian di pinggang. bawah. Yang Kita mulai di selanjutnya tali nih. Tali ini namanya tali karamantel. Nah, fungsinya untuk menghubungkan antara si harness ini dengan pengaman. Kayak contohnya nanti ada yang manjat, ada yang jaga gitu buat ngamanin. Nah, Belay gitu ya. ngebelay, betul. Salah satu penghubungnya adalah ataupun penyambungnya dengan salah satu tali ini. Tali karmantel ini tuh kebagi jenis juga ya. Betul. Nah, tali karmantel ini teman-teman ada beberapa jenis. Ternyata yang pertama ada yang dinamis. Nah, Dinamis. biasanya kita gunakan untuk raffling. Jadi kegiatan-kegiatan yang memang rentan jatuh gitu, Oh. ataupun kegiatan dari atas ke bawah kan itu raffling ya. Iya, iya. Nah, harus lentur. Oh. Nah, cocok. Terus yang satu lagi, jenis satu lagi. Nah, kemudian ada statis. Biasanya kita gunakan untuk penyelamatan. Biasanya ketika kita melakukan operasi SAR ataupun penyelamatan khususnya di tebing. Nah, harus menurunkan korban kan. Iya, Kalau betul, kita betul. bawa berat nih karena harus memerlukan keseimbangan. Nah, di sini ada tali, kemudian di samping-sampingnya ada dua karabiner. Nah, ini tuh namanya runner ya teman-teman. Runner ini biasanya kita gunakan ketika kita sudah berada di tebing. Nah, bisa saja si runner ini ketika kita capek gitu kan, ataupun sudah mulai pegal, ini untuk istirahat. Nah, bisa kita cantelkan nanti ke Sini si kali ya. harness. Kita coba dulu. Boleh. Nah,
Oke. Nah, satu lagi ke hanger. Oh, Hanger hanger yang yang ada di tebing. sudah menempel di Ataupun- tebing. Nah, seperti itu. Ataupun bisa ketika kita pemanjatan seperti ini, kita buat tambatan nih menggunakan si runner ini. Oh. Cuman untuk membuat tambatan menggunakan runner ini karena untuk meminimalisir nih terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Sebisa mungkin kita gunakan dua runner. Jadi Oh. kita titiknya beda-beda ya. Misal di sini sama di sini. Nah, nanti kita sambungkan gitu ke Oh. tali karmantel ini. Kita Oke. lanjut ke alat yang angka 8. Nah, ini namanya figure of egg. Hmm. Nah, figure of egg ini biasanya sering dipakai tuh ketika kita mau rafting. Rafting itu kegiatan menuruni tebing. Pokoknya kegiatan turun dari atas ketinggian ke tempat yang lebih rendah. Nah, caranya adalah sama, harus menggunakan tali karmantel ini. Nah, nanti si fungsinya dikaitkan seperti ini. Nah, dimasukkan ke sini. Nah, jadi kurang lebih seperti ini nanti posisinya. Tinggal nanti kita masukkan karabiner. Nanti yang ini ke bagian Di sini. harness, betul. Nah, ini kan contohnya, ambil contohnya yang ini tuh Di atas nempel nih gitu di ya? atas. Nah, ini yang satu lagi di bawah. Posisinya nanti seperti ini. Dan juga bisa dipakai untuk belayer gitu ya. di Gile, bawah. betul. Nah, sama ketika kita pemanjatan. Lead climbing dan juga rooftop. Nah, gitu ya. betul. Kan kita harus ada nih belayernya gitu, pengamannya. Nah, nanti fungsi alat ini yang digunakan untuk belayer untuk pengamanan gitu ya. Betul. Nah, terus juga masuk ke kantong nih. Oke. Kantong penuh dengan tepung. Nah, ini namanya chuck bag. Chuck tuh kapur, bag tuh tas. Nah, cuman isinya ini bukan kapur tapi Apa tuh magnesium. Oh, bu, Nah, magnesium. magnesium ini sifatnya kesat betul. Jadi seret deh. Betul. Jadi kalau tangan kita sudah mulai basah karena kita kan banyak mengandalkan otot-otot tangan dan kaki. Keringetan gitu ya. Betul. Nah, ini nih obatnya gitu. Nah, supaya si tangan kita tuh tidak basah, tetap kering gitu. Seperti itu. Lanjut ke helm. Nah, helm mah pasti udah pada tahu gitu udah ya. tahu. Kegunaannya pengamanan di bagian kepala. Bagian kepala. Khususnya kalau misalnya di tebing takut ada batu yang jatuh gitu Betul. ya. Nah, itu yang dirawankan. Mungkin di sini juga ada beberapa sedikit lagi gitu ya. Ya, ada sling webbing. Nah, sling webbing ini bisa kita gunakan untuk coattail ataupun sama fungsinya seperti runner ini. Bisa nih ketika kita sudah kehabisan runner, nah bisa kita gunakan sling webbing ini. Nah, kalau fungsinya ini dikhususkannya untuk pemanjatan artifisial. Dan untuk seling ini juga lebih banyak digunakan untuk tambatan gitu ya di Betul. atas. Karena lumayan kokoh si talinya itu. Makanya biasanya kita gunakan yang pipih dibandingkan yang Oh ya, terkhusus untuk tali webbing juga ini juga kebagi ya. Jadi Ya. tali webbing tuh ada yang memang single dan Betul. juga ada yang double. Nah, jadi kita bisa ngeceknya nih di bagian tengahnya. dalamnya ya. Betul. Kalau misalkan si tali webbingnya cuma hanya satu lapis, berarti itu yang Single. Kecuali kalau yang di bagian dalamnya bisa kita buka nih, ada lubangnya. Nah, itu yang double. Untuk pembuatan simpul 8 ganda ini dengan cara pertama tangan kiri pegang ini untuk bagian tali yang sudah didabelkan, usahakan agak panjang gitu ya, karena ini untuk end knotnya, untuk tali akhirnya. Nah, pertama ke depan, ke belakang, lalu masuk ke sebelah sini. Nah, kenapa disebut simpul 8? Karena memang bentuknya seperti angka 8. Nah, ini akan menjadi ujung ataupun yang nanti bakal dikaitkan kepada pemanjat. Nah, setelah kita sudah membuat simpul 8 ini, di akhir ini kita buat tali untuk pengaman. Sebenarnya ini juga sudah kuat, tetapi kita perlukan untuk tali akhir end knot ini supaya tali tidak mudah lepas. Dan kali ini saya akan membuat untuk saya sendiri itu sebagai belayer. Nah, kali ini saya sudah pegang figure of egg, karabiner, pakai harness juga, dan juga ini untuk tali karmantelnya. Pertama, ini kita masukkan si tali ini ke dalam
seperti yang tadi dijelasin ya. Terus juga setelah masuk, kaitkan pada lubang yang paling kecil. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau udah jadinya kayak gini. Oke, untuk sekarang masukkan pada karabiner. Kita lock. Nah, ini kita sudah aman untuk menggunakannya. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough, yeah. I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah. Nah, ketika pemanjatan juga kita harus memperhatikan komunikasi supaya tetap terus berjalan gitu antara si pemanjat dan si belayer ini atau si jadi pengaman. komunikasinya antara pemanjat dan juga belayer. Betul. Nah, si dua ini tuh harus benar-benar fokus. Selanjutnya yaitu perhatikan lingkungan sekitar. Nah, ketika di papan gini kan papannya juga buatan nih sudah cocok pasti kuat gitu. Tapi ketika kita di tebing kan tidak mungkin nih kita tahu tebing ini aman atau tidak. Iya. Ditakutkan rapuh ataupun banyak bebatuan-bebatuan besar yang jatuh gitu. Nah, kita perhatikan dulu si tebingnya, jangan mengotori tebing seperti itu, apalagi merusak tebing ya. Kita pasang hanger di mana-mana sampai merusak gitu. Cukup kebutuhan kita saja seperti itu. Selain tebing juga ada juga perawatan alat, betul. Nah, contohnya seperti ada SOP-nya tali karmantel nih tidak boleh diinjak gitu ya, karena ketika karmantel ini diinjak ataupun terkena benturan atau gesekan, nah itu kan takutnya terjadi friksi ya, ataupun jadi putus talinya, Rusak alat gitu ya. rusak alat. Dan juga kalau misalnya ada yang nginjak tali misalnya tuh, ternyata si belayer tuh lagi ngulur, ketari gitu ya. Seperti itu. Jadi harus diperhatikan lah. Tadi tali, kemudian ada karabiner nih, yang bahan-bahannya dari logam. Nah, apalagi itu diusahakan penyimpanannya juga harus dialasi dengan matras kalau bisa. Matras, semua alat simpan di tempat yang kering juga. Terus Nggak boleh kehujanan, juga kepanasan kayaknya. Betul. Berarti kita harus menjaga alat intinya. Jaga alat, betul. Untuk manfaat dari olahraga panjat tebing ini itu banyak sekali. Yang pertama adalah untuk melatih otot-otot kita, dari mulai otot tangan, otot perut, otot kaki. Kenapa? Karena olahraga panjat tebing ini dia melakukannya secara vertikal, bukan seperti kita berlari yang horizontal gitu ya. Nah, ada bentuk koordinasi dari tubuh kita untuk bagian tangan, kaki. Nah, itu melatih antara kestabilan dan juga koordinasi dari tubuh-tubuh kita untuk tetap stay menyetabilkan dalam posisi vertikal. Nah, untuk selanjutnya manfaatnya adalah untuk melatih fleksibilitas kita, kelenturan kita, yang dimana ketika kita melakukan pemanjatan itu tentu pasti ada celah yang sempit, ada poin yang kecil. Nah, yang dimana kita harus melatih kelenturan kita, yang dimana itu menguatkan sendi-sendi dan tulang-tulang kita. Ini juga melatih untuk mindset kita dan juga untuk psikologi kita, yang dimana ketika kita melakukan pemanjatan, kita melatih manajemen kita. Bagaimana sih kita dari titik awal sampai titik akhir itu bisa terselesaikan. Meningkatkan kepercayaan diri kita dan juga ketangguhan kita. Ketika kita melakukan tebing ini, kita percaya diri bahwasanya kita bisa sampai poin paling atas. Nah, oke teman-teman, mungkin itu yang bisa kita sampaikan mungkin ya untuk materi panjat tebing. Kita sharing bareng-bareng untuk ilmu panjat tebing ini. Siapa tahu teman-teman ada ilmu lebih, silahkan bisa isi di kolom komentar. Dan jangan lupa saksikan terus Logi Movie. Nah, ingat dimanapun kita berada, kita adalah tamu. Maka dari itu, bertamulah dengan etika. See you next time. Selamat menonton kembali di episode selanjutnya.